إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah azzakumullah, ketika salah satu guru dari Imam Bukhari mengatakan di hadapan murid-muridnya, beliau adalah Ishaq bin Ibrahim Ar-Rahawai rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, alangkah baiknya kalau ada seseorang yang menulis hadis dan di dalamnya hanya ada hadis sahih, tidak ada yang dhaif apalagi maudhu. Waktu itu belum ada. Waktu itu kitab hadis baru Al-Muwatta, jelas tercampur di dalamnya antara yang sahih dengan yang dhaif. Musnad Ahmad pun seperti itu, tercampur antara yang sahih dengan yang dhaif, dan itu diakui oleh penulisnya sendiri. Oleh karena itu Ishaq bin Ibrahim Ar-Rahawai mengatakan, alangkah bagusnya kalau ada yang menulis satu kitab dan kitab itu berisi hanya hadis sahih. Rupanya ucapan gurunya ini terngiang-ngiang terus di telinga seorang anak muda bernama Muhammad bin Ismail yang di kemudian hari terkenal dengan Imam Bukhari. Maka ucapan inilah yang diwujudkan oleh Imam Bukhari 16 atau 17 tahun. 16 atau 17 tahun lamanya beliau menyingsingkan dengan baju, seolah beliau lupa terhadap dirinya sendiri, hak diri beliau sendiri. Tidak banyak yang beliau lakukan untuk mencari maisha. Sampai pada satu ketika beliau hendak keluar mau sholat Jumat, sepertinya di Masjid Nabawi, karena beliau sempat lama tinggal di Madinah. Pas mau keluar itu maju mundur. Kenapa? Karena melihat pakaiannya tidak pantas dilihat, padahal itu sudah pilihan yang terbaik. Kenapa? Itu dia. Tidak sempat bertani, tidak sempat berdagang, tidak sempat bekerja, tidak sempat cari nafkah. Habis waktunya untuk memilah mana sabda Nabi yang sahih, mana yang tidak. Belasan tahun, bahkan sampai beliau wafat tentunya. Dan begitulah para ulama, habis waktunya untuk ilmu. Oleh karena itu, orang yang belajar ilmu, orang yang mengajar ilmu berhak menerima zakat. Beda dengan ahli ibadah. Apakah ahli ibadah berhak dapat zakat? Tidak. Karena orang yang beribadah, tidak ada waktu untuk cari nafkah, tercela. Bahkan mencari nafkah kan ibadah yang luar biasa. Adapun belajar ilmu bisa, karena butuh waktu yang luar biasa. Ya bayangkan, ribuan orang Bukhari bisa tahu si A ini hafalannya kuat atau tidak,
si B dengan si C ini nyambung apa tidak, ketemu apa tidak. Itu bukan 1, 2, 10, 20, 100, 200, ribuan. Kayak apa itu? Hafalannya, tulisannya, dan seterusnya. Sampai pernah satu ketika Imam Bukhari dalam satu malam ditemani oleh seorang anak muda. Anak muda ini yang bercerita kepada teman-temannya, akhirnya kepada kita semua, bahwa malam itu aku melihat Muhammad bin Ismail Bukhari bangun. Apa? Memeriksa catatannya. Ini waktu beliau yang ketiga. Ya. Diriwayatkan bahwa Imam Bukhari itu membagi waktu malamnya menjadi 3. 1 untuk belajar, 1 untuk ibadah, 1 lagi sepertiga untuk istirahat. Tanpa istirahat tentu tercemar. Nah, di waktu yang ketiga ini, mestinya waktu beliau istirahat, misalnya 3 jam, ya, 3. Mestinya ya pulas dari awal sampai akhir. Tidak. Beliau bangun, memeriksa catatannya. Nggak lama tidur lagi. Ini waktu yang ketiga, ya, bukan waktu yang pertama. Yang pertama 3 jam pertama atau 4 jam pertama, ya full dari awal sampai akhir untuk belajar, mutolaah dan seterusnya. Ini yang ketiga, waktu beliau yang mestinya istirahat. Beliau bangun sebentar, terbangun, memeriksa catatannya. Nggak lama tidur lagi. Kemudian bangun lagi, memeriksa catatannya. Kemudian tidur lagi. Ini diperhatikan dan dihitung oleh anak muda ini. Temannya bertanya berapa kali? Dijawab sampai belasan kali. Manu kita hari ini, ya, yang mengaku pelajar, mengaku ulama, mengaku kiai, ustaz. Lihat, bandingkan dengan beliau. Dan beliau melakukan ini terngiang oleh ucapan gurunya. Jika antum ada yang menjadi guru di sini, kemudian antum mengucapkan satu kalimat, yang kalimat ini terngiang di hati murid-murid antum, alangkah baiknya. Alangkah baiknya. Maka ucapan seorang guru seperti barangkali antum merasakan. Antum ingat waktu SMP barangkali, SMA barangkali, terngiang oleh ucapan salah satu guru antum, yang dengan ucapan itu antum menjadi sekarang ini, ya, maka ucapkan kalimat-kalimat yang baik, pengharapan-pengharapan yang baik. Jangan menjadikan anak-anak itu putus asa, merendahkan dan seterusnya. Ini tidak pernah keluar dari lisan Nabi alaihi salatu wassalam, walaupun betul-betul IQ-nya rendah, ngapalin susah, tapi tidak ada kalimat yang merendahkan, yang membuat si anak ini putus asa. Maka alangkah baiknya seandainya nilai itu tidak ada, rapot itu tidak ada, ijazah itu tidak ada. Tapi sekarang kan tidak mungkin. Kita lihat anak-anak para sahabat, anak-anak para tabi'in belajar dengan nyaman, tenang, bahagia, ceria. Tidak seperti anak-anak sekarang, terbayang dengan nilai rapot, dengan ijazah, apalagi ujian nasional, menjadikan anak-anak ketakutan. Dan kadang ditakuti oleh gurunya, awas nilaimu, awas rankingmu, hilangkan. Agar anak apa? Betul-betul belajar karena Allah, mendapatkan hafalan 20 juz, alhamdulillah, 10 juz, alhamdulillah, cuman 5 juz, 4 juz, alhamdulillah. Kan kemampuan beda-beda, tidak sama. Sebagaimana para sahabat, tidak semuanya seperti Abu Hurairah, tidak semuanya seperti Anas bin Malik. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. أيها الإخوة, saya menirukan ucapan Syekh Utsaimin rahimahullah di zaman Abu Hurairah, di zaman Abu Hanifah, di zaman Imam Syafi'i, di zaman Imam Bukhari. Adakah orang-orang dermawan? Insya Allah ada, banyak. Pertanyaan beliau, mana? Namanya mana? Namanya mana? Tidak terdengar, tidak tercatat, kecuali sedikit sekali. Beda dengan orang yang berilmu. Ambil contoh Imam Bukhari. Imam Bukhari bukan orang yang gimana mau dermawan. Artinya beliau sedekah tentu tidak sebanyak orang-orang yang kaya raya tentu. Tapi lihat, sampai hari ini nama beliau disebut-sebut, dan ulama-ulama yang lain. Ya, maka ketika antum berbangga diri, ketika antum berbahagia bisa bangun masjid, bangun pesantren, menyantuni fakir miskin, antum lebih berbahagia lagi ketika antum bisa menyebarkan ilmu kepada anak didik, yang ilmu itu nanti disebarkan lagi. Terus ini luar biasa. Dan begitulah para ulama sepanjang zaman menelanjangi syubhat sehingga hilang syubhat itu. Dan ini jauh lebih bermanfaat daripada sekedar jangan berzina, jangan minum khamr, jangan berjudi, ayo salat, ayo saum, dan seterusnya. Akan jauh lebih bermanfaat kalau seseorang mengatakan ini bid'ah, saudara-saudara, ini syirik, saudara-saudara, ini syubhat, saudara-saudara. Ini sangat ditakuti oleh iblis. Maka iblis berharap, ini menurut keilmuan Ibnu Abbas, berharap supaya Ibnu Abbas segera mati. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.